Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Pakudrotun, maka itu sifat kudrot, bimumkinin dengan yang mungkin, ta'allaqot berta'aluk, bila tanahi tanpa berujung, apa ma bihi ta'allaqot, ta'aluk itu kudrot, wawahdatun satu, aujib mewajibkan laha bagi itu kudrot, wa misluzi seperti ini, irodatun sifat irodat, wal ilmu dan ilmu, lakin tetapi amma umum apa zi ini ilmu, wa amma dan umum aidon juga, wajiban wajib, wal mumtani dan yang mustahil, wa misluza dan seperti ini, kalamuhu firman Allah, paltat tabi ikuti, wa kullu maujudin dan setiap ada anit sandarkana lisam'i bagi sifat ilmu, kadzal basor begitupun basor, idrokuhu idroknya Allah, inkila jika dikatakan apa bihi idrok, wa ghairu ilmin selain ilmu, hadhihi ini kama sabat sebagaimana tetap, wa ghairu ilmin adalah selain ilmu, hadhihi ini sifat yang empat, sumal hayat kemudian hayat, bisyai ma tidaklah bisyai'in dengan sesuatu, ta'allaqot berta'aluk itu sifat hayat. Di sini kita ada beberapa bait yang secara berurutan akan membicarakan ta'aluk. Apa sih ta'aluk? Ta'aluk itu adalah tolabus sifat amron jaidan ala zat yasluhu laha. Sifat sifat ma'ani, coba apa sifat ma'ani teh? Kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dah. Ya, ada berapa tadi? 7. Dibagi 2. Ada yang berta'aluk. Apa ta'aluk itu? Ada yang punya objek. Kalau dalam ilmu nahu ada yang punya maf'ul, berarti fi'il apa namanya? Muta'adi. Contohnya apa? Doroba, nasoro, muta'adi, punya objek, punya maf'ul. Ada yang tidak punya ta'aluk, tidak punya objek. Kalau dalam fi'il namanya fi'il lazim, tidak punya maf'ul. Contohnya apa? Koma, berdiri, ja'a, datang, jalasa, duduk. Eta fi'il naon tah? Fi'il lazim, tidak punya objek. Paham? Terus yang berta'aluk dibagi 2. Satu yang punya ta'aluk ya, yang umum ta'aluknya, umum garapannya, umum objeknya. Ada yang khusus objeknya, khusus garapannya. Yang umum ta'aluknya yaitu meliputi yang wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi dia punya garapan kepada yang wajib, mustahil, dan jaiz. Ada berapa? Ada 2, yaitu sifat apa? Ilmu dan sifat kalam. Sifat apa tanya? Sifat ilmu. Jadi Allah tahu kepada segala sesuatu yang wajib akan kepastian adanya. Allah tahu kepada yang mustahil akan kepastian tiadanya. Allah tahu kepada yang jaiz akan kemungkinan ada dan tiadanya. Yang kedua sifat apa? Kalam. Tadi kan sifat ilmu yang umum ta'aluknya. Apa sifat kalam itu? Ta'aluknya kepada yang wajib.
Artinya yang wajib, yang pasti adanya selalu dibicarakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mustahil dibicarakan oleh Allah. Yang ketiga apa? Yang jaiz. Bisa dipahami? Jadi yang wajib, mustahil dan jaiz diketahui Allah, dibicarakan oleh Allah. Cuma sifatnya, caranya beda. Kalau sifat ilmu mah inkishaf. Apa inkishaf itu? Terbuka. Kalau sifat apa? Kalama dilalah. Dilalah itu apa? Menunjukkan. Jadi menunjukkan itu apa? Dipahami. Jadi Allah memahami. Nah sekarang ada yang khusus ta'aluknya. So dibagi dua. Yang khusus ta'aluk kepada yang jaid saja, kepada yang wenang saja. Apa dah? Kudrat, irodat. Segala yang jaiznya itu merupakan garapan sifat kudrat, irodat. Cuma beda caranya. Gimana? Kalau kudrat mah apa? Kalau kudrat mah apa? Garapannya, cara menggarapnya izad i'dah, mengadakan, meniadakan. Kalau irodat apa? Tahsis, menentukan. Jadi Allah menentukan kemudian mengadakan. Makanya Abi suka mengatakan sifat irodat itu sifat planning, sementara sifat kudrat adalah sifat pelaksana. Apa yang dikehendaki pasti terjadi. Siapa yang menghendaki? Allah dengan sifat irodat. Siapa yang terjadi mengadakan? Yaitu Allah dengan sifat kudrat. Paham? Nah satu lagi, yang khusus kepada yang ada saja. Apa ya? Sama basar. Tadi kan gitu, sama basar hanya berta'aluk kepada yang maujud, yang ada saja. Yang maujud itu bagi dua. Satu apa tadi? Siapa? Yang wajib, yaitu zat dan sifat Allah. Ada yang jaiz, makhluk dan segala sifatnya makhluk. Sifat kita ini bukan hanya terlihat oleh Allah, pinter, bodoh, kaya, fakir, bukan hanya terlihat tapi terdengar. Paham? Tambahan dah. Jadi berapa dah? Coba diurut dari awal. Ilmu, kalam, irodat, kudrat, sama basor. Udah berapa? 6. Tinggal satu yang tidak berta'aluk. Apa tuh? Sifat hayat. Bisa dipahami pembagian seperti itu. Skema kan itu. Seret sifat manite. Bertaluk, tidak bertaluk. Nu bertaluk dibagi dua di cabang. Seret umum, khusus. Yang umum bagi dua lagi cabang. Nonda. Seret ilmu dan kalam. Yang khusus kan tadi bagi dua. Khusus kepada yang jaid. Seret kakinya berapa? 2. Nonda. Kudrat, irodat. Terus yang khusus kepada yang mewujud, red kakinya ada lagi berapa? 2, yaitu sama basor. Gampang nu gitu mah. Nah, ayeuna urang kana bet, lihat kana bet. Pakudrotun bimumkinin ta'alaqat. Nah, benar gak? Sifat kudrat itu ta'aluk kepada yang mungkin. Nah, tadi yang mungkin teh yang jaiz. Awas, satu khususan sifat kudrat, satu ta'aluk kepada yang mungkin. Bila tanahi ma bihi ta'alaqat. Yang kedua, yang dita'aluki oleh sifat kudrat tidak berakhir. Artinya Allah mengadakan, meniadakan itu tidak akan pernah berakhir, terus sampai orang-orang masuk ke surga dan ke neraka. Allah tetap dengan kudratnya bertaluk terus kepada yang mungkin tadi. Bila tanah ini tanpa ujung. Nah, ciri khas yang kedua. Lanjut betnya. Wawahdatan auziblaha. Nah, ciri khas yang kedua. Wajib sifat kudrat itu cuma satu.
Jadi Allah disifati satu kudrat, bukan dua, bukan tiga. Kan sudah di dalam wahdaniyat. Dalam sifat wahdaniyat apa coba? Wahdaniyat sifat yang sama nama dan makna cuma satu. Jadi Allah cuma disifati satu kudrat, bukan dua, bukan tiga. Nah, ada tiga dah. Ada tiga kan? Ciri khas satu apa tadi? Kudratnya ta'aluk kepada yang mungkin. Dua, ta'aluknya tidak berakhir. Tiga apa tadi? Cuma satu kudrat itu. Pegang tah, tiga tah. Lanjut, wa misluzi irodatun. Nah, seperti kudrat irodatun, irodat. Nah, irodat sama dengan kudrat apa tadi? Ta'aluk kepada yang mungkin. Jaiz. Dua, bila tanahi, tanpa ada akhir. Terus apa? Satu lagi, wa wahdatan auziblaha, cuma satu. Jadi irodat Allah cuma satu, ta'aluknya kepada yang mungkin, terus tidak ada ujungnya. Lanjut, wal ilmu lakin ammazi. Kemudian sifat ilmu lebih umum daripada sifat kudrat irodat. Kalau tadi kudrat ta'aluknya kepada yang jaid. Nah, ilmu lebih umum kemana? Wajib, mustahil, dan jaiz. Tuh, wa amma. Jadi wa amma zi umum, zi kepada ini apa tadi? Yang mungkin. Wa amma bait berikutnya, aidon wajiban wal mumtani. Tuh, sifat ilmu mah ta'aluk juga kepada yang wajib, kepada wal mumtani, yaitu yang mustahil. Bisa dipahami sampai situ? Tarik kali itu enak. Sifat ilmu sama dengan sifat kudrat irodat. Satu sama, cuma satu. Yang kedua sama bila tanahin, tanpa ujung. Tapi beda kalau kudrat irodat mah hanya kepada yang mungkin atau yang jaid, sementara sifat ilmu lebih umum, yang jaiz, yang wajib, wal mumtani, dan yang mustahil. Terus apa lagi? Wa misrudha kalamuhu paltat tabi. Terus seperti ilmu kalamuhu, firman Allah. Ayo, sifat ilmu seperti sifat kalam seperti sifat ilmu. Apa coba tadi sifat ilmu? Umum, ta'aluknya kepada apa? Wajib, jaid. Terus sama tak kalam ilmu dengan sifat kudrat irodat? Apa? Tanpa akhir dan cuma satu. Jadi Allah cuma disifati satu kudrat, satu irodat, satu ilmu, satu kalam. Bisa dipilah-pilih persamaannya ini, perbedaan ini. Yang sama di antara keempat sifat itu apa? Satu, tidak berakhir. Bedanya, kalau kudrat irodat hanya kepada yang mungkin, kalau ilmu dan kalam kepada yang mungkin, yang wajib, dan mustahil. Bait 36, wa kullu maujudin adnit lisam'i bihi kadzal basaru idraku in kilabih. Nah, wa kullu maujudin, dan kepada setiap yang maujud, anit gantungkanlah, lisam'i bihi kadzal basor. Nah, tadi udah sifat sama basor ta'aluk kepada yang apa? Ya apa? Lihat di sini, wa kullu maujudin, berta'aluk kepada yang ada. Siapa yang berta'aluk kepada yang ada? Yaitu sifat sama dan sifat basor. Khusus umum ini, khusus. Tarik lagi ke belakang, ada persamaan dengan sifat-sifat sebelumnya? Ada. Dengan kudrat? Ada. Apa? Hanya satu. Terus apa lagi? Bila tanahin, tanpa ada akhir. Jadi Allah mah hanya satu sifat sama basornya, terus bila tanahin, tanpa ada akhir. Jadi walaupun ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, oleh Allah terlihat, terdengar terus. Kalau mata kita ada akhirnya nggak? Ada. Kebutaan ya mengakhiri penglihatan, kejauhan mengakhiri penglihatan, karena terbatas mata kita mah. Tos
idrokuhu inkilaji, begitupun sifat idrok. Nah tadi ada ya sifat idrok ya. Sifat idrok itu apa? Sifat mendeteksi manis, halus, bau gitu ya. Nah begitupun sifat idrok. Sifat idrok sama dengan sama dan basor. Apa yo? Hanya kepada yang maujud saja sifat idrok teh. Apa maujudnya? Yang terasa, teraba, tercium. Wa ghairu ilmi hadza kama sabat. Ya. Wa ghairu ilmi hadza, awas, adalah selain ilmu hadza itu ini. Jadi sifat yang empat, awas, sifat kalam sama basor dan idrok ghairul ilmi, bukan sifat ilmu. Kok sampai musonif mengatakan demikian? Kenapa? Karena ada orang yang berprasangka, berpraduga bahwa sifat ilmu itu menyatu dengan kalam, dengan basor, dengan sama, dengan idrok. Ya, dijawab oleh musonif, wa ghairu ilmi hadza, adalah bukan sifat ilmu hazihi yang empat ini. Mana yang empat tadi? Sama, basor, kalam, idrok. Nah, ini untuk menyanggah pendapat yang menyatakan bahwasanya ilmu itu adalah sama juga, basor juga, kalam juga, idrok juga. Beda. Ya. Nah, summal hayat, kemudian hayat, ma bisyai'in ta'allaqat, sifat hayat mah tidak bertakaluk dengan apapun. Ayo, tidak bertakluk ya sifat. Tadi kan udah dibagi kan? Ada yang bertakluk, ada yang tidak bertakluk. Nah, yang tidak bertakluk apa? Yaitu sifat hayat. Wallahu a'lam bishawab.